يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum waktu subuh. Mandi merupakan kewajiban semua insan agar badan senantiasa sehat, segar dan bugar, juga bersih dari setiap kotoran yang menempel pada badan. Di dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari keimanan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu-waktu tertentu jika mandi yang dilakukan agar bisa mendapat manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang banyak yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum waktu subuh. Sebenarnya telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam, namun kita tidak mengetahui bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh kita. Di antaranya adalah jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, di waktu ini begitu sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat dibandingkan umatnya, dan keteladanan ini diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan di waktu fajar. Bagi siapa yang senantiasa rutin mandi di waktu fajar atau mandi dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu subuh. Berikut ini ada beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. Di antaranya adalah: yang pertama, tidak terkena penyakit ain, sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak akan terkena sihir, guna-guna, teluk, santet, baik dari bangsa jin maupun dari ulah manusia. Yang ketiga, badan akan segar bugar dan sehat. Yang keempat, wajahnya berseri dan bercahaya. Lalu yang kelima, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. Yang keenam, sukar didoakan jahat oleh orang lain, seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. Kemudian yang ketujuh, menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, setiap hal baik tentu ada hal yang bisa merugikan jika itu dilakukan, seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan, maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Berikut adalah waktu yang dilarang untuk mandi. Di antaranya, yang pertama, jangan mandi 30 menit setelah sholat asar, karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas, sehingga jika kita melakukan mandi di waktu ini bisa mengakibatkan akan timbulnya rasa lelah
dan letih yang berlebihan. Lalu yang kedua, jangan mandi setelah maghrib, karena pada waktu setelah maghrib antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.00, di mana di waktu ini kondisi jantung kita sedang dalam keadaan lemah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa senantiasa istiqomah melakukan mandi sebelum sholat subuh, agar tubuh kita senantiasa tetap sehat, segar, dan bugar, sehingga dalam menjalankan ibadah dan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh, tubuh kita dalam keadaan segar, bersih, dan suci dari hadas. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat yang beriman, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.